Salam sejahtera saudara-saudari Jemaat GKMI Anugerah yang dikasihi Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Menghadapi Kekhawatiran, yang diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudari yang terkasih, banyaknya pergumulan dan permasalahan hidup yang kita miliki kerap kali membuat kita tidak lepas dari rasa khawatir. Mungkin kita khawatir akan kondisi keuangan yang tidak stabil, takut akan kehilangan pekerjaan, belum lagi relasi dalam kehidupan rumah tangga yang terlihat sudah mulai retak, dan mungkin kita khawatir akan kematian yang bisa kapan saja menghampiri kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita tidak bisa membohongi diri sendiri akan perasaan khawatir yang muncul di hati kita, meskipun orang lain melihat diri kita nampaknya baik-baik saja. Namun saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini mengatakan untuk jangan khawatir. Apa maksudnya? Adakah Alkitab melarang kita untuk memiliki perasaan khawatir yang nampaknya sangat manusiawi ini? Dalam perikop yang kita baca, Rasul Paulus sadar bahwa jemaat Filipi juga memiliki banyak kekhawatiran. Dalam kitab Filipi, kita bisa melihat jemaat khawatir akan penderitaan yang menanti mereka karena melihat Rasul Paulus yang berada dalam penjara. Mereka juga khawatir akan hadirnya pihak musuh atau pengajar-pengajar palsu yang mulai beredar dalam gereja. Belum lagi pertikaian yang terjadi dalam jemaat yang riskan merusak kesatuan dalam gereja. Saudara-saudari, Paulus tahu persis apa yang diresahkan oleh jemaatnya dan ia tidak memungkiri fakta tersebut. Ia justru mengajak jemaat untuk merangkul dan menghadapi kekhawatiran itu bersama-sama dengan Allah. Nasihat untuk jangan khawatir yang Paulus sebutkan tentu bukanlah sebuah larangan untuk menyangkali perasaan khawatir itu sendiri. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat 4-5, sesungguhnya Paulus sedang berbicara dalam konteks untuk mengajak jemaat bersuka cita senantiasa dalam Tuhan dengan mengingatkan bahwa Tuhan akan segera datang. Inilah yang semestinya menjadi dasar jemaat dalam menghadapi kekhawatiran, yaitu hidup dalam pengharapan akan Allah yang segera datang kembali ke dunia dan menghapuskan segala penderitaan seperti yang disebutkan dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Pengharapan inilah yang akan membuat jemaat dan kita semua tetap bersuka cita, baik ataupun buruk kondisinya. Saudara-saudari, Paulus sedang mengajak jemaat Filipi dan kita semua yang memiliki kekhawatiran untuk mengalihkan fokus kita kepada Allah yang akan segera datang, bukan berfokus kepada besarnya dan banyaknya masalah yang akan terus datang dalam hidup kita. Paulus juga mengajak jemaat untuk menyerahkan segala kekhawatiran yang mereka miliki di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah. Ia menekankan pentingnya menjaga kehidupan doa yang akan membuat jemaat menemukan ketenangan sejati di tengah kekhawatiran. Ia tahu bahwa Allah yang ia sembah dan layani selama ini ialah Allah yang memperhatikan dan memelihara umatnya. Kita bisa melihat dalam Matius pasal ke-6 ayat 26, Tuhan Yesus pun pernah menyebutkan bahwa burung-burung di langit pun Allah Bapa di sorga memeliharanya. Apalagi manusia yang jauh lebih berharga dibanding itu semua. Apalagi manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah. Tentu Allah akan memelihara kita. Saudara-saudari, Paulus ingin mengingatkan kepada kita untuk selalu bersyukur di tengah situasi apapun. Bukan sekedar mengatakan kalimat terima kasih, tetapi dengan menghampiri Allah dengan kerendahan hati dan menyadari betapa limpahnya anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Menyatakan syukur akan menolong kita untuk mengingat siapa identitas kita yang sejati dan menjauhkan kita dari jerat kesombongan pribadi. Mengucap syukur juga akan membuat kita menyadari bahwa kita hanyalah ciptaan yang tidak dapat mengandalkan kekuatan sendiri.
Saudara-saudariku yang terkasih, adakah kekhawatiran meliputi Anda pada saat ini? Apapun persoalan dan kekhawatiran Anda, mari serahkanlah semuanya itu kepada Allah di dalam doa. Mari mengingat satu persatu akan kebaikannya yang telah membuat Anda bertahan hingga detik ini. Dan naikkanlah syukur kepadanya. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan yang akan datang segera untuk menghapuskan duka dan air mata. Dan biarkan sukacita pengharapan itu menggantikan rasa khawatir Anda. Kiranya Tuhan menolong kita semua.